Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Syarifah dengan NIM 23002040. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan website CRUD sederhana dari apa yang telah saya pahami. Pertama-tama kita perlu membuka Google Chrome. Pilih email yang akan kita gunakan. Di sini saya akan membuat website menggunakan Visual Studio Code dan juga menggunakan GitHub. Ketik GitHub, nah, di sini karena saya belum memiliki akun untuk mempublish website yang akan saya buat, kita perlu sign up, lalu pilih email yang akan kita gunakan. Nah, kita dapat mengganti username-nya menjadi data mm, mahasiswa, lalu pilih negaranya menjadi Indonesia, pastikan username-nya ini sudah tercentang ya, lalu create account. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, menandakan bahwa eh, akun kita sudah terbuat. Selanjutnya, kita beralih ke Visual Studio Code, di mana sebelumnya saya sudah eh, membuat saya sudah membuat coding yang telah saya sajikan. Lalu eh, teman-teman dapat melihatnya melalui coding yang saya buat ini. Teman-teman dapat mencontohnya. Di sini saya menyajikan ada nama, NIM, jurusan, dan juga tahun masuk. Lalu kita save, kita beralih ke menu file. Ini adalah folder yang sudah saya simpan tadi. Nah, begini adalah tampilan dari eh, coding yang telah kita buat tadi. Di sini kita perlu, di sini kan belum tersaji em, link website yang kita buat, jadi kita perlu menambahkan linknya. Dan cara untuk bagaimana kita mendapatkan link tersebut, kita pergi ke GitHub tadi, lalu eh, pilih, nah setelah tampilannya seperti ini, lalu kita pilih tanda tanda tambah, pilih New Repository. Di sini kita dapat menamai eh, di sini kita dapat menamai repositori yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita dapat mengubah nama repositorinya menjadi data mahasiswa. Lalu
pastikan bahwa choose visibility-nya menjadi public. Setelah itu kita create repository. Setelah tampilannya akan seperti ini, dari file coding yang telah kita buat tadi, kita dapat menguploadnya. Yaitu kita uploadnya di uploading an existing file, lalu choose choose your file, lalu kita pilih file coding kita tadi. Itu ada indeks, pastikan bahwa indeksnya itu berupa indeks HTML. Lalu commit change. Nah, setelah itu kita beralih ke setting. Setelah setting, kita pilih pages, lalu pastikan bahwa bentuknya itu adalah deploy from a branch, di mana branch-nya ini kita ubah menjadi main. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save tadi, maka akan muncul link dari website yang kita buat tadi. Kita dapat menyalinnya atau kita bisa mengunjunginya. Visit site. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita dapat mengubahnya seperti rival, lalu ubah menjadi 23002040, jurusan administrasi pendidikan. Pada tahun masuknya ini, tahun masuknya kita dapat dipilih menjadi opsional, misalnya tahun 2020, atau kita dapat mengubahnya menjadi tahun 2021, 2022, 2023, ataupun 2024. Lalu simpan data. Jika kita ingin menambahkannya, kita dapat menambahkannya misalnya uh, Yani 23002038 PGSD, tahun masuknya misalnya 2023, lalu simpan data. Nah, nama-nama ini, misalnya nama-nama ini kan ada 3 buah. Jadi untuk mempermudah mencarinya, kita dapat mencari diketik di sini, yaitu misalnya cari berdasarkan nama. Cari berdasarkan nama ini, misalnya kita akan mencari nama Mila. Ketik nama Mila Amelia. Nah, maka namanya akan tersaji secara otomatis di sini tanpa kita perlu scroll terlalu banyak. Nah, eh, ini kan hanya nama panggilan. Jika kita ingin mengeditnya, kita dapat mengeditnya terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin mengedit, misalnya kita ingin mengedit nama Yani. Nah, ketik edit, lalu kita ubah di sini menjadi Nur Hidayani. Atau tahun masuknya menjadi tahun 2020. Nah,
Lalu kita simpan, maka datanya otomatis berubah di sini. Misalnya kita juga ingin menghapus nama. Kita ingin menghapus salah satu data, misalnya kita ketik em, Mila, hapus. Oke. Kalau kita ingin mengedit lagi, kita juga bisa mengedit di sini menjadi Rahma Syarifah, simpan. Nah, maka otomatis eh, ini akan berubah seperti itu. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian penjelasan cara pembuatan website sederhana dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.